Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang Soul of Speaking Leadership. Kelompok 14 yang beranggotakan Tamara Preti Renita, Uswatun, dan saya sendiri Wazahar Dinanita. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan sehingga kemampuan pemimpin secara efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi. Pada dasarnya, Al-Quran tidak pernah secara tersirat menyebutkan kata kepemimpinan, karena kepemimpinan merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Sekalipun demikian, kepemimpinan memegang peranan penting yang mesti dipertimbangkan. Tanpa pemimpin yang baik, roda organisasi tidak akan berjalan lancar, baik di dunia bisnis maupun di dunia pendidikan, kesehatan, perusahaan, religi, sosial, politik, pemerintah negara, dan lain-lain. Kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya. Sebab kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu membawa organisasi sesuai dengan asas-asas manajemen modern, sekaligus bersedia memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada bawahan dan masyarakat luas. Soul of Speaking adalah seseorang yang tidak hanya tampil menyampaikan suatu informasi percakapan atau pidato kepada sejumlah pendengar dengan tone dan gestur yang baik, tetapi dia juga mampu untuk menghibur, memiliki kemampuan untuk memberi kekuatan dalam kalimat yang diucapkannya, sehingga Kewang mempengaruhi, menggerakkan, dan menciptakan loyalitas pendengaran. Pada tahun 1970, Greenleaf, Vice President American Telephone and Telegraph Company or AT&T, melakukan penelitian mengenai apakah leadership itu. Dari hasil penelitian dan pengamatannya, ia menerbitkan buku The Servant as Leader yang beberapa kali dicetak ulang. Menurut Greenleaf, kepemimpinan yang melayani adalah cara tercepat untuk membangun suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan lebih peduli. Ia berpandang bahwa yang dilakukan pertama kali oleh seorang pemimpin besar adalah melayani orang lain. Kepemimpinan yang sejati timbul dari mereka yang motivasi utamanya adalah keinginan menolong orang lain. Apa yang dipaparkan oleh Greenleaf sesungguhnya hakikat dari cara kerja dari soul atau jiwa. Sebab tak akan mungkin seseorang mampu melayani orang lain dengan tulus jiwa jika jiwanya tidak berperan. Berdasarkan banyak penelitian, sifat soul adalah memberi dan melayani. Sementara mind atau pikiran adalah sumber dari semua keinginan dalam diri manusia, yang baru bisa termanifestasikan dan menggerakkan individu jika terkoneksi dengan perasaannya atau feel. Namun, tidak mutlak setiap pikiran dan perasaan yang menyatu mampu menggerakkan jiwanya. Soul baru berfungsi jika pikiran dan perasaan yang dikandung oleh individu bersifat positif atau cinta. Peranan public speaking dalam menampilkan citra diri. Kemampuan komunikasi dan public speaking yang andai merupakan salah satu model penting yang wajib dimiliki seorang pemimpin agar setiap pesan yang disampaikan dapat dipercaya oleh banyak orang. Terdapat banyak peranan seorang pemimpin yang membutuhkan teknik komunikasi yang mumpuni baik dalam memimpin pertemuan, prestasi, sampai dengan memberikan motivasi serta inspirasi agar orang lain dapat menjalankan pekerjaannya menjadi lebih baik. Keterampilan komunikasi dan public speaking yang dimiliki juga secara langsung mencerminkan citra diri atau personal branding seorang pemimpin. Citra diri seorang pemimpin dapat dengan mudah dikenal hanya dengan melihatnya saat berbicara di depan publik. Sebagai contoh, mantan Presiden USA Barack Obama yang sangat inspiratif seperti berpidato memberikan kesan sehingga pemimpin yang merakyat atau down to earth. Contoh lain, mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie yang memberikan kesan cerdas dan inovatif dalam setiap kesempatannya berbicara di depan publik. Selain
Selain wawasan yang dimiliki, hal tersebut tentunya tidak lepas dari keterampilan public speaking baik secara verbal maupun non-verbal sehingga mampu meyakinkan dan dikagumi oleh banyak orang. Hakikat, adapun untuk menekankan pemahaman bagaimana menggerakkan kekuatan soul dalam diri tercipta dalam menjadi seorang leader. Sesungguhnya, hakikat dari cara kerja dari soul atau jiwa, sebab tak akan mungkin seseorang mampu melayani orang lain dengan tulus jiwanya tidak berperan. Berdasarkan banyak penelitian, sifat soul adalah memberi dan melayani, sementara mind atau pikiran adalah sumber dari semua keinginan dalam diri manusia yang baru bisa termanifestasikan dan menggerakkan individu jika terkoneksi dengan perasaannya atau feel. Namun, tidak mutlak setiap pikiran dan perasaan yang menyatu mampu menggerakkan jiwanya. Soul baru berfungsi jika pikiran dan perasaan yang dikandung oleh individu bersifat positif atau cinta. Pentingnya soul of speaking. Meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan riset yang lebih baik, keterampilan deduktif yang lebih kuat, kemampuan melakukan advokasi untuk kasus-kasus. Tujuan soul of speaking yaitu keterampilan yang dapat dilatih dan dipraktekkan dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat kepada para audiens, di antara lainnya memberikan suatu informasi, memotivasi, mencapai suatu pengertian dari kesempatan yang keempat, meraih sukses, membagikan suatu pengetahuan kepada seseorang. Kendala dalam soul of speaking. Kendala umum yang dihadapi orang dalam soul of speaking adalah tidak percaya diri, tersiksa atau takut maju, berdebar-debar atau jantung berdebar sangat cepat, keringat dingin, kehabisan kata-kata atau kesulitan dalam merangkai kata, kaki, tangan, gemetaran atau yang disebut dengan kaku. Faktor-faktor meningkatnya soul of speaking. Faktor-faktor yang meningkatkan keterampilan soul of speaking atau public speaking antara lain yaitu kuasai topik pembicaraan, hindari rasa gugup dengan luas, state topik yang akan kita bicarakan, oleh karena itu pelajari dengan baik apa yang akan kita sampaikan. 2. Kenali urutan dari pesan yang akan kita sampaikan. Dengan menguasai urutan kita terbantu untuk menyampaikan materi dengan untuk dan mudah dipahami. 3. Jangan meminta maaf selama sesi public speaking. Ada banyak hal yang terlewati oleh audiens kita, oleh karena itu jika kita melewati beberapa bagian dari pidato kita atau kita lupa akan sesuatu, jangan khawatir, kita bisa terus melanjutkan bagian berikutnya tanpa harus khawatir berlebihan. Keempat, banyaknya diri kita memberikan pidato yang hebat, visualisasi positif akan membuat kita rileks dan nyaman sehingga akhirnya mampu memberikan pidato dan public speaking yang menarik. Dan apa yang terakhir, fokus pada pesan bukan dari kita. Ketika sesuatu terjadi, misalnya ada gangguan pada presentasi kita atau kita lupa sesuatu, suara kita bisa jadi mulai berubah dan terdengar getar, tidak meyakinkan karena gugup. Tetap fokus pada hal utama, yakni sang kita. Lanjutan. Menerapkan praktik soul of speaking. Persiapan sebelum melakukan public speaking adalah persiapan mental. Jadi sebelum kita melakukan komunikasi
orang-orang. Kita itu seperti apa dan tepat seperti apa. Kita penuh cara itu perlu dilakukan agar kita bisa percaya diri dan tahu bagaimana kita harus bersikapnya. Yang kedua, persiapan fisik. Tentunya agar performa kita maksimal, kita harus mempersiapkan fisik dalam keadaan yang fit. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh kita agar tetap fit dan maksimal saat melakukannya. Yang ketiga, persiapan materi. Persiapan materi ini sangat penting. Kenapa? Kenapa penting? Karena agar lancar dalam membawakan materi di atas panggung. Kita harus mempelajari materi kita itu seperti apa. Dan itu adalah salah satu persiapan public speaking, public skill. Yang paling penting kita perlu membaca. Untuk membaca berulang-ulang kali dan memahami agar tidak kelabakan saat menyampaikan materi di depan banyak orang. Metodologi soul of speaking. Yang pertama, teater. Memiliki kepekaan untuk menghidupkan emosi pada kata, sekaligus kesadaran tinggi dalam mengatasi kecemasan atau fear, dan meningkatnya kemampuan berekspresi sesuai diri sejati karena senantiasa mengalami mindfulness. Yang kedua, jurnalistik. Memiliki struktur kalimat yang efektif, dalam, dan berbobot, sekaligus mampu melihat fakta secara komprehensif dan multi perspektif, layaknya seorang jurnalis. Yang ketiga, psikologi. Memiliki kepekaan pada kebutuhan orang lain, rasa damai dan nyaman, peaceful, sehingga dalam membina hubungan relationship tidak lagi mengalami hambatan karena kepercayaan diri yang meningkat dan senantiasa pada present moment. Manfaat soul of speaking. Yang pertama, melepaskan hambatan emosi, luka batin, dan sistem kepercayaan diri yang menghambat pencapaian tujuan hidup. Yang kedua, menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah stres. Yang ketiga, menyelaraskan pikiran dan perasaan pada tujuan positif. Yang keempat, meningkatkan kesadaran, ingatan kolektif, dan imajinasi, mindfulness. Yang kelima, meningkatkan intuisi sehingga pekat dan terampil dalam melihat peluang dan kesempatan yang menguntungkan. Yang keenam, tangkas dalam mewujudkan kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, menghadirkan rasa damai, optimis, empati, dan cinta setiap saat. Kesimpulan, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan komunikasi dari public speaking. Yang andal merupakan salah satu modal penting yang wajib dimiliki seorang pemimpin agar setiap pesan yang disampaikan dapat dipercaya oleh banyak orang. Soul of speaking adalah seseorang yang tidak hanya tampil menyampaikan suatu informasi, percakapan, atau pidato kepada sejumlah pendengar dengan ton dan gestur yang baik, tetapi dia juga mampu untuk menghibur, memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan dalam kalimat yang diucapkannya, sehingga piawai, mempengaruhi, menggerakkan, dan menciptakan loyalitas pendengaran. Pada hakikatnya, sifat soul adalah memberi dan melayani, sementara mind, pikiran, adalah sumber dari semua keinginan dalam diri manusia yang baru termanifestasikan dan menggerakkan individu jika terkoneksi dengan perasaannya, maksudnya feel. Namun tidak mutlak setiap pikiran dan perasaan yang menyatu mampu menggerakkan jiwanya. Soul baru berfungsi jika pikiran dan perasaan yang dikandung oleh individu bersifat positif atau cinta. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.